Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandra Puspitasari. Di sini saya akan membahas mengenai Phylum Mollusca. Nah, Phylum Mollusca ini merupakan salah satu hewan invertebrata. Di sini dibahas dalam mata kuliah zoologi invertebrata. Nah, apa sih mollusca? Mollusca itu berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang artinya lunak. Hewan ini merupakan hewan tripoblastik selomata, yaitu golongan hewan yang berkembang pada tingkat lapisan. Hewan ini merupakan golongan hewan yang telah memiliki rongga tubuh karena mesodermnya sudah dilapisi oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi dua lapisan, yakni lapisan dalam dan juga lapisan luar. Apa saja contohnya, yaitu siput, kerang, cumi-cumi, serta kerabatnya. Nah, salah satu kelas dari Phylum Mollusca ini adalah kelas Gastropoda. Adapun morfologinya adalah sebagai berikut. Hewan tubuh lunak yang berjalan menggunakan perut, sebagian besar memiliki rumah berbentuk spiral dan juga ada yang tidak memiliki cangkang, yaitu disebut dengan siput telanjang. Memiliki 2-4 tentakel di kepala sebagai reseptor kimiawi atau mekanis dengan mata di ujungnya. Contohnya apa? Contohnya adalah Achatina fulica, Helix pomatia, dan juga Chromodoris anei. Kemudian ada fisiologi kelas gastropoda. Apa saja? Saluran pernafasan makanan terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, sampai juga ke anus. Bernafas dengan paru-paru untuk jenis gastropoda yang ada di darat. Sedangkan untuk jenis gastropoda yang ada di laut bernafas menggunakan insang. Alat ekskresinya berupa nephridia terdapat di dekat jantung dan saluran uretranya terletak di dekat anus. Memiliki sifat hemaprodit tetapi tidak bisa melakukan perkawinan sendiri di satu tubuh. Kemudian yang kedua adalah kelas Pelesipoda. Adapun morfologi dari kelas Pelesipoda antara lain, Pelesipoda memiliki dua buah cangkang yang setangkup dengan variasi pada bentuk dan ukuran. Bagian dalam cangkang ada bekas otot aduktor. Dasarnya bertubuh pipih secara lateral. Tubuh dan organ dalam bilaphia diselubungi oleh mantel. Kemudian fisiologinya, yaitu tidak mempunyai kepala, radula, dan juga rahang, mempunyai dua buah mantel simetris yang bersatu di bagian dorsal dan berfungsi menyekresikan bahan pembentuk cangkang. Pada tepi mantel terdapat 3 lipatan, yaitu lipatan terluar, lipatan tengah, dan juga lipatan terdalam. Mulut dan anus terletak pada sisi yang berlawanan. Mulut terletak di antara dua pasang struktur bersilia yang bernama labial palps. Gigi engsel Pelesipoda secara umum digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu toxodon, heterodon, schizodon, dan juga isodon. Kemudian ada kelas Cephalopoda. Apa saja morfologi dari kelas Cephalopoda? Morfologinya ialah pertama ada logika indica atau cumi-cumi. Tubuh cumi-cumi diberikan atas kepala, leher, dan juga badan. Kepala terdapat mata yang besar dan tidak berkelopak. Kemudian yang kedua ada sepia sp atau sotong. Binatang lunak dengan cangkang tipis berupa kepingan kecil di dalam tubuh yang terbuat dari kapur. Kemudian yang ketiga ada Octopus vulgaris atau gurita. Tubuhnya dibedakan menurut bagian kepala, leher, dan juga tubuh. Apa saja fisiologi dari kelas Cephalopoda ini? Nah, ada 4 di sini. Ada Loligo indica atau cumi-cumi, CBSP atau sotong, Octopus vulgaris atau gurita, dan juga Nautilus papilus. Nah, dari Phylum Mollusca terdapat hubungannya dengan kehidupan manusia, yaitu terdapat peran yang menguntungkan dan juga peran yang merugikan. Peran menguntungkan mollusca, umumnya mollusca menguntungkan bagi manusia, namun ada pula yang merugikan. Peran mollusca yang menguntungkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan berprotein tinggi. Kemudian sebagai perhiasan, hiasan, dan kancing, bahan baku teraso, sumber makanan berprotein tinggi misalnya tiram batu, kerang hijau, tridacna, sotong, cumi-cumi, dan
dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada peran moluska yang merugikan. Contohnya adalah moluska yang merugikan bagi manusia, misalnya bekicot dan keong sawah yang merupakan hama dari tanaman. Siput air adalah perantara cacing Fasciola hepatica. Kesimpulannya adalah satu, moluska merupakan kelompok invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang terbesar kedua setelah arthropoda. Dua kelas terbesar dari filum moluska adalah gastropoda dan bivalvia. Ciri-ciri dari moluska hidupnya di air maupun di darat, merupakan hewan multiseluler, struktur tubuhnya simetri bilateral, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan juga mantel. Memiliki sistem syaraf berupa cincin syaraf, organ ekskresi berupa nefridia, memiliki radula, hidung secara heterotrof, reproduksi secara seksual. Peran moluska ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.